Shalom adik-adik. Shalom. Salam Teacher Doli dan Teacher Tina. Shalom Kak Ella, Kak Doli. Ya, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Sudah siap untuk memuji Tuhan, terutama mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Siap. Oke, kita akan memulai ibadat kita dengan membukanya dalam pujian Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa untuk membuka ibadat kita. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadat kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir, biar jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, Kak Doli mengajak semua untuk bangun berdiri. Kita akan penuh sukacita memuji nama Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak, segala bukit bergoyang, kasih Tuhan kita tetap sama, tetap abadi. Gunung-gunung bisa beranjak, bukit-bukit bisa bergoyang, tapi kasih setia Tuhan kepada kita tetap selamanya. Demikian juga firman Tuhan, tak akan berubah. Sama-sama ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak.
berubah selama-lamanya. Masih tetap berdiri, kita akan melanjutkan pujian sukacita kita ya Kak Ella, Kak Tina. Ya, siap. Dengan satu pujian, big or small, short or tall, semua yang diciptakan Tuhan dikasihi olehnya. Silakan duduk kembali. Ya adik-adik, kita akan menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Mari semua duduk dengan tenang, ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan satu pujian, Hatiku Percaya. Ku
Terpujilah Allah Bapa kami di surga, Allah kami yang maha kuasa. Kami percaya kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang Engkau lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah, memuji Tuhan, dan juga akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kami datang untuk menaikkan setiap permohonan kami kepadamu. Kiranya Tuhan boleh mendengar dan menjawab seturut kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Kiranya Tuhan melayakkan kami, menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga kami boleh berkenan untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk adik-adik kami yang Tuhan boleh sertai, mereka boleh memasuki sekolah yang baru, teman yang baru, guru-guru yang baru. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam proses belajar saat ini, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, boleh mengenal teman-teman dan guru-guru mereka dengan baik, dan mereka boleh saling menerima dan terus giat untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya terus memberkati orang tua di dalam pekerjaan, kesehatan mereka. Tuhan menolong dan memberkati supaya mereka selalu bekerja dengan baik, dan juga Tuhan tetap jaga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon pertolongan-Mu untuk bangsa dan negara kami, untuk memasuki persiapan pemilu. Tuhan tolong supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, aman, tertib dan tentram. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, para misionaris, para penginjil. Tuhan memberikan mereka semangat dan hati yang penuh dengan ketekunan untuk memberitakan Injil, sehingga boleh banyak orang mendengar Injil Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik terkasih, Kak Tina ajak semua untuk mempersiapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita, mari kita naikkan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.
Puji Tuhan kita semua bisa lagi datang sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum Kak Rosi cerita hari ini, firman Tuhan hari ini, Kak Rosi mau kita ingat dulu yang minggu lalu itu. Kira-kira ada yang masih ingat tidak ya cerita minggu lalu? Ya, minggu lalu itu kita bercerita tentang Raja Hizkia yang hampir mati. Ya, Raja Hizkia hampir mati, tapi karena Raja Hizkia ini dia sungguh-sungguh berdoa meminta pada Tuhan, akhirnya dia tidak jadi mati adik-adik ya. Tapi sebelumnya adik-adik kita minta tuntunan Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Semua lipat tangan, duduk yang manis, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus sudah menyertai memberkati kami selama seminggu ini. Tiba saatnya kami semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, kami siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengar cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, mengampuni akan segala dosa-dosa kami. Kami sudah siap mendengar cerita tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini mendengarkan cerita tentang seorang nabi. Nabi siapa ya kira-kira ya? Nabi siapa coba? Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa ini adalah murid dari Nabi Elia. Karena Nabi Elia ini sudah terangkat ke surga, akhirnya Nabi Elisa dengan mentaati firman Tuhan, dia juga mau melanjutkan tugas-tugas daripada Nabi Elia. Nah, bagaimana ceritanya saat ini? Saat ini Nabi Elisa ini Kak Rosi mau cerita tentang sesuatu mujizat yang terjadi yang Tuhan buat lewat Nabi Elisa, yaitu tentang minyak seorang janda. Tentang minyak seorang janda adik-adik. Nah, kita bisa membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kak Rosi baca untuk kita semua ya. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah." Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Firman Tuhan kali ini sungguh sangat luar biasa ya adik-adik ya. Bagaimana ada seorang janda mempunyai 2 orang anak. Dan suaminya ini juga seorang hamba Tuhan. Hamba yang takut akan Tuhan. Seperti juga Nabi Elisa. Nah, suaminya ini meninggal, maka dia menjadi janda. Apa yang terjadi adik-adik? Suaminya meninggalkan hutang bagi istri dan anak-anaknya. Karena istri dan anak-anaknya ini tidak sanggup membayar hutang, penagih hutang ini sudah datang dan memaksa ibu janda ini untuk membayarnya. Kalau tidak bisa membayar, maka kedua orang anak ini akan diambil dan dijadikan budak. Nah, tapi sebagai seorang ibu, dia pasti sangat sayang pada anak-anaknya. Makanya dia tidak mau memberikan anak-anaknya ini
untuk membayar hutangnya. Dia berlari kepada Nabi Elisa. Dia bilang begini, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Berarti ibu janda ini meminta pada Nabi Elisa untuk menolong dia, untuk membantu dia supaya anak-anaknya ini jangan diambil, dijadikan budak. Ya, apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi coba? Nah, yang terjadi Nabi Elisa berkata kepada ibu janda ini, apa yang kau punya? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang kau punya di rumah? Kata ibu ini, saya hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak. Wah, sebuah buli-buli, hanya satu buah buli-buli berisi minyak. Itu seumpamanya satu botol ya, satu kendi atau satu botol yang hanya ada berisi minyak. Bagaimana bisa membayar hutangnya? Secara kita berpikir, wah bagaimana ini? Tapi Nabi Elisa berkata kepada ibu janda ini bahwa kalau begitu pergilah kepada tetangga-tetanggamu, pinjamlah buli-buli mereka, pinjamlah botol-botol mereka, kendi-kendi mereka sebanyak mungkin, ya. Dan ibu ini dia menuruti saja apa yang dikatakan Nabi Elisa. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mengumpulkan buli-buli begitu banyak ini ya. Akhirnya apa yang dia kerjakan? Dia menaati. Dia beserta anak-anaknya mengumpulkan buli-buli. Mereka pergi tetangga-tetangga untuk meminta pinjam buli-buli daripada tetangga-tetangganya. Dan setelah sudah mendapati begitu banyak buli-buli, Nabi Elisa berkata bahwa masuklah engkau bersama anak-anakmu, tutuplah pintu. Setelah itu menuangkan minyak yang dari satu buli yang dipunyai ibu janda ini ya adik-adik ya, dituangkan ke dalam buli yang pertama sampai buli yang terakhir ya, begitu banyak. Nah adik-adik, apa yang terjadi lagi kemudian? Nah pada waktu sudah terakhir, buli-buli yang terakhir sudah penuh, ibu janda ini berkata pada anaknya, bawa lagi satu buli lagi kepada saya, kepada ibunya ini. Tapi kata anaknya apa adik-adik? Nah, tapi katanya tidak ada lagi bejana, ya, tidak ada lagi, semuanya sudah terisi penuh adik-adik. Dan setelah anak ini berkata sudah tidak ada lagi bejana yang kosong, maka berhentilah minyak itu mengalir memenuhi buli-bulinya. Jadi adik-adik, wah, dari satu buli-buli, satu botol, satu bejana ini bisa terjadilah mujizat memenuhi semua bejana-bejana yang ada ya adik-adik ya. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Setelah itu dia pergi kembali ke Nabi Elisa. Dia berkata begini adik-adik. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, dan abdi Allah ini Nabi Elisa ini ya, pergilah jualah minyak itu. Dan puji Tuhan adik-adik, setelah dijual dia bisa bayar hutangnya dan masih ada lagi kelebihan. Dan kelebihan itu kata Nabi Elisa, pakailah untuk mencukupi kebutuhan sehari-harimu. Wow, puji Tuhan adik-adik. Jadi hari ini kita belajar bukan hanya tentang mujizat adik-adik, tetapi kita belajar yang pertama, poin pertama yaitu Nabi Elisa ini dipakai Tuhan sebagai alat untuk memberitahukan atau memberitakan kebaikan Allah ya, kebaikan Allah, belas kasihan Allah kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan ya, orang-orang yang dalam kesulitan. Dengan adanya Nabi Elisa ini bisa menolong ibu janda ini beserta anak-anaknya dan akhirnya tidak jadi budak. Ya adik-adik, itu yang pertama. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus peka, kita harus peduli, kita harus punya belas kasihan kepada sesama kita. Apabila teman-teman kita dalam keadaan punya kesulitan, kesusahan, kita wajib mendoakan mereka. Ya, kita jangan tunggu bahwa kita harus membuat mujizat yang besar, atau kita jangan tunggu kalau kita harus punya uang yang banyak baru kita mau menolong orang. Tidak boleh seperti itu ya. Apa yang kita punya, mungkin makanan yang lebih, kita boleh berbagi kepada teman kita. Mungkin kita punya mainan yang lebih, kita juga boleh berbagi kepada teman kita. Pakaian kita, kayak apa saja yang kita bisa bantu, kita harus bantu. Kita belajar dari Nabi Elisa ya.
Dia punya hati yang penuh belas kasihan untuk menolong ibu janda beserta anak-anaknya. Itu poin pertama ya adik-adik. Poin yang kedua yang kita dapat dari pelajaran ini ya, firman Tuhan kali ini adalah kita juga harus seperti janda ini. Ketika dia mempunyai kesulitan, kesusahan, yang dia datang duluan adalah mencari Tuhan ya. Dia berdoa, dia pergi kepada abdi Allah yaitu Nabi Elisa ini. Dia meminta bantuan. Kita juga harus demikian adik-adik. Kalau kita sakit, kalau kita susah atau kita mengalami kesulitan, kita tidak usah datang lagi pada yang lain. Kita berdoa dulu. Kita meminta Tuhan, berdoa, meminta Tuhan untuk menolong kita. Ya adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh mau percaya Tuhan Yesus. Kita sungguh-sungguh dalam doa itu, kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, meminta bantuan daripada Tuhan saja. Maka mujizat itu bisa terjadi adik-adik. Jadi itu yang kita belajar saat ini ya. Pertama, kita harus punya hati untuk peduli terhadap sesama. Punya hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap sesama kita. Yang kedua, kita kalau punya masalah, kita punya kesulitan, kita harus datang dan berdoa kepada Tuhan. Itu pelajaran kita hari ini. Semuanya pasti siap ya, bisa ya adik-adik ya. Harus bisa. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang murah hati. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha penyayang dan pengasih. Tidak perlu sungkan, tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan. Oke adik-adik, demikian jauh ceritanya kali ini ya adik-adik ya. Sebelum kita menutupnya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berkati kami dengan firman-Mu hari ini. Kita belajar daripada Nabi Elisa yang punya hati untuk berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kita juga belajar daripada janda ini Tuhan, ibu janda ini, kesulitan yang dia alami, dia lari hanya datang padamu, meminta bantuan daripada abdi Allah ini. Bantulah kami Tuhan, terkhususnya adik-adik kami dan kami semua, untuk kami juga kalau ada apapun dalam hidup kami datang dan berdoa padamu, meminta padamu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami sudah selesai mendengar cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Shalom adik-adik, adik-adik tadi sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang waktunya kita untuk menghafal ayat hafalan minggu lalu yang terambil dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kita ulang sekali lagi ya. Amsal pasal yang ketiga ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan yang baru. Ayat hafalan yang baru terambil dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Demikianlah ayat firman Tuhan yang akan dihafal minggu depan. Semangat! Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat kita dan kita akan kembali berjumpa pada minggu yang akan datang. Sebelum kita berdoa dan menutup ibadat kita melakukan pujian Aku Istimewa. Bukan karena kuatan
Adik-adik yang istimewa, kita akan mengakhiri sekolah minggu online kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal pertengahan sampai selesainya sekolah minggu online kami. Tuhan menolong setiap kami agar bisa melakukan firman Tuhan dalam cerita sekolah minggu hari ini, dalam cerita Alkitab yang kami pelajari hari ini. Biarlah kami bisa menaatinya dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan tercurah atas setiap kami dalam segala yang kami lakukan. Inilah doa kami, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Kak Tina, Kak Ella, Iya Kak Doli. ibadah kita sudah selesai, tapi minggu depan kita pasti bertemu lagi. Ya benar Kak Doli. So, sampai jumpa minggu depan. Shalom.